Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita masih belajar tentang rukun dalam perbedaan. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air juga indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Pernahkah adik-adik membayangkan pelangi itu warnanya sama semua? Tentunya tidak akan indah adik-adik. Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Nah, bangsa kita juga akan indah karena ada perbedaan. Tapi perbedaan itu harusnya kita sikapi dengan cara hidup rukun. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut ini. Nah, di sini ada gambar masyarakat yang selalu hidup rukun dalam perbedaan. Mari kita baca bacaan perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, ini adik-adik cerita tentang Kampung Cempaka yang di situ banyak sekali warga yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Tetapi mereka tetap toleransi dan saling tolong-menolong. Ingat, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, adik-adik juga seperti itu. Walaupun kalian berbeda suku, berbeda agama, berbeda mungkin asal daerah, tapi kalian tetap harus bersatu dan saling menjaga hidup damai berdampingan. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal adik-adik. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalian bisa membuat
pertanyaan tentang hidup rukun dalam perbedaan. Kalian bisa sharing nih, bisa berbagi dengan teman-teman kalian. Kalian bisa membuat pertanyaan seperti ini. Apa perbedaan yang ada di sekitar rumah kalian atau yang ada di sekolah kalian? Lalu bagaimana cara menyikapinya? Dan apa manfaat hidup rukun? Contoh nih, perbedaan yang ada misalnya di sekolah kalian, perbedaan agama. Lalu bagaimana ya menyikapi perbedaan agama yang ada? Ya, contohnya saling menghargai ya. Jika ada teman yang beribadah ya kita tidak mengganggu. Jika saat kita bermain ada teman yang ingin beribadah ya kita mengizinkan. Itu cara menyikapinya. Lalu apa manfaatnya dari hidup rukun itu? Nah, manfaatnya kita bisa bekerja sama, bisa memupuk rasa persaudaraan, bisa tercipta persatuan dan kesatuan. Itu adalah contoh manfaat hidup rukun. Semangat persatuan bangsa Indonesia itu tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tarian-tarian ya, bahkan di kelas 5, kelas 4 itu kita sudah belajar tentang tarian daerah. Bacalah teks berikut ini. Nah, di sini ada teks yang berjudul Lego-Lego, Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya masih tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada yang memukul gong, yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun adik-adik. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, bacaan ini diambil dari berita1.com tanggal 8 Juni 2014. Ini adalah cerita tentang tari Lego-Lego ya. Nah, tari Lego-Lego ini merupakan identitas dari suku Alor. Adik-adik, tari ini itu mewujudkan suatu persatuan, ada makna persatuan. Sehingga gerakannya itu formasinya selalu membentuk lingkaran dan bergandengan tangan. Ini adalah tari Lego-Lego. Setiap tari tradisional itu terdiri atas penari yang melakukan tarian bisa secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Nah, kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok, itu harus membutuhkan kekompakan.
Posisi dalam menari itu perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Jadi dengan ada pola lantai ini, posisi penari itu tidak monoton adik-adik. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, kita akan belajar mengenai macam-macam pola lantai. Pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang. Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh dari contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal adalah tari Yuspan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Cengkedan dari Bali. Pola lantai berikutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini contohnya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai berikutnya adalah pola lantai garis melengkung atau garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, contoh tariannya adalah tari Mabadong Toraja Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Kamu baru saja belajar tentang pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Jadi adik-adik, jika kalian belajar menari berkelompok nih, kalian harus menghargai perbedaan yang ada dan jangan sampai perbedaan itu menghalangi semangat persatuan kalian dalam menghasilkan tarian yang indah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang kedua.